siang. Ya, saat ini kita sudah sama-sama terhubung di Facebook Live ya, di fanpage-nya Corteva ID atau Corteva Agriscience Indonesia. Baik Bapak Ibu semua yang ada di webinar Zoom maupun yang ada di Facebook Live ya di fanpage-nya Corteva ID, juga Bapak Ibu petani juga yang ada di lokasi ini yang sama-sama kita bisa lihat di layar, yang lokasinya itu langsung disiarkan dari Kudus, Jawa Tengah. Nah, jadi sebelum kita mulai saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu petani padi yang ada di seluruh Indonesia ya, yang bergabung melalui virtual maupun yang ada di lokasi secara langsung. Baik, Pak Prima yang ada di Kudus, selamat siang. Apa kabar Pak Prima dan juga tim yang ada di sana? Selamat siang. Selamat siang Pak Yugi. Saya akan buka dan kita mulai sama-sama acara di siang hari ini. Ya, seperti dilihat di kamera yang ada di layar Bapak Ibu semua, begitu cerah ya suasana yang ada di Kudus, Jawa Tengah. Tidak terlalu terik seperti Pak Prima, tapi awan birunya itu sangat mencirikan dari kesejukan ya di siang hari ini. Walaupun ini di siang hari ya, tapi kelihatannya terlalu terik dan kita akan bersama-sama bisa belajar di lokasi Corteva Exhibition yang disiarkan langsung dari Kudus, Jawa Tengah. Baik, saya sambil menunggu leadership hadir di sini di tengah-tengah kita untuk nanti menyampaikan sambutan. Ini kita neduh dulu Pak Yugi. Nah, iya, ternyata terik juga ya. Ya, terik Pak. Oke, baik. Tanpa berlama-lama saya akan buka dan kita akan mulai sama-sama ya Bapak Ibu semua yang ada di seluruh Indonesia. Saya akan buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Kembali lagi bersama saya Yugi Yadi Halala. Saya selaku market development dan juga new komersialisasi untuk produk-produk insektisida yang ada di padi. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Tepat sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu juga yang ada hadir di webinar ini. Ada pimpinan kami dari Corteva Agriscience. Pertama ada Ibu Feli. Halo, selamat siang Ibu Feli. Halo, selamat siang Pak Yugi. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih Bu sudah bisa menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukannya nih Bu Feli yang saat ini ada di Jakarta sepertinya ya Bu. Iya betul. Baik Bu Feli, terima kasih banyak. Saya juga akan menyapa juga salah satu leadership kami, pimpinan kami. Pada saat ini juga ada Bapak Doni. Pak Doni, selamat siang Pak. Halo, selamat siang Pak Yugi dan semuanya. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang Bu Fei. Selamat siang. Ya, selain itu juga selain saya ada Ibu Fei, ada Pak Doni, dan juga pastinya ada tim kami dari Corteva Agriscience yang saat ini hadir di tengah kita semua saat ini, yaitu yang langsung akan mengajak Bapak Ibu semua
bisa menghadiri acara Kortef Exhibition ini, yaitu Pak Prima dan juga tim yang ada di Kudus, Jawa Tengah. Halo Pak Prima. Halo, selamat siang Pak Yugi, selamat siang Bu Fe, Pak Doni, terima kasih Pak Selamat Baik, sudah siang. menyempatkan. Iya, Iya Pak Bu Prima. Fe. Biasa. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Saya sudah sedikit memperkenalkan diri dan juga saya juga memperkenalkan beberapa tim dari Korteva. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan Korteva Exhibition Pexalon 106 SC. Cara efektif cegah serangan hama urang pada tanaman padi. Nah, kegiatan ini akan berlangsung 1 jam ke depan, maka dari itu saya selaku host ataupun MC akan mendampingi Bapak Ibu semuanya ya yang hadir di sini melalui webinar Zoom maupun FB Live yang ada di fanpage Korteva ID Indonesia ataupun yang langsung. Jadi jangan kemana-mana, saya akan mendampingi Bapak Ibu semuanya untuk kita cari tahu yuk cara efektif cegah serangan hama urang pada tanaman padi yang Bapak Ibu tanam. Nah, itu dia. Jadi mau tahu cara efektifnya? Sama-sama saksikan bersama 1 jam ke depan saja. Jadi mohon untuk tetap ada di layar Bapak Ibu semuanya ataupun yang di lapangan bisa tetap fokus dengan apa yang nanti tim kami sampaikan di lapangan. Ya, selanjutnya seperti biasa kami akan menyampaikan agendanya yang di poin pertama yaitu pembukaan dan menyapa peserta. Nah, maka dari itu tadi di awal saya sudah menyapa Bapak Ibu semua petani yang ada di seluruh Indonesia yang hadir di virtual ini maupun yang ada di lokasi langsung. Nanti kami juga akan menyampaikan kembali tentang protokol kesehatan, di mana kita ketahui saat ini kita sama-sama masih berada di kondisi pandemi, jadi bukan hanya untuk saya, tapi kita semua, untuk saya mengingatkan tentang protokol kesehatan untuk menjaga agar terhindar dari serangan virus 19 ya. Nah, selanjutnya nanti akan ada sambutan yang keempat. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Kita akan sama-sama saksikan Korteva Exhibition One Race Pexalon 106 SC dari Kudus, Jawa Tengah. Dan terakhir nanti akan ada kesimpulan dan juga penutup. Jadi cukup 1 jam saja, jangan kemana-mana. Tapi pastikan terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh, nah ada tata tertibnya yang mana pastikan untuk jaringan internet Bapak Ibu semuanya stabil. Ya, entah itu handphone, entah itu laptop, ataupun peralatan komunikasi yang digunakan untuk menonton Korteva Exhibition ini bisa berjalan dengan baik agar tidak terputus di pertengahan jalan. Ya, selanjutnya bagi yang peserta webinar menggunakan nama jelas, ya, tidak mengaktifkan audionya pada saat acara ini berlangsung, kecuali nanti akan bertanya ataupun ingin berikan komentar, tidak merokok agar bisa lebih fokus dan pastinya tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Nah, maka dari itu saya juga tadi yang sudah saya sebutkan, nah jangankan ya tetap patuhi protokol kesehatan untuk cegah penularan COVID-19. Jadi tadi kita berbicara cegah urangnya, nah tapi kita juga untuk diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, cegah juga penularan COVID-19-nya ya. Nah, dengan apa? Dengan 6M. 6M-nya ini apa saja? Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, mengurangi kontak fisik. Nah, terutama nih yang ada di lokasi ya. Jadi sama-sama ada di lokasi. Nah, pastikan untuk cukup mengurangi kontak fisik ya, dan juga menghindari kerumunan, jadi tidak berdekatan, tetap menjaga jarak. Nah, maka dari itu mudah-mudahan dengan kita sama-sama bisa menjaga protokol kesehatan, bukan hanya tanaman yang kita tanamnya sehat, tapi kita juga sehat semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, tanpa berlama-lama, nah akan ada sambutan, nah yang tidak asing lagi untuk kita semua nih ada Ibu Feiling, selaku siapa ya beliau? Nah, selaku National Digi Transformation Lead yang akan menyampaikan sambutan pada kegiatan Korteva Exhibition di siang hari ini. Selamat siang Ibu Fei. Bu Fei. Selamat siang Pak Yugi, selamat siang kawan-kawan semuanya. Ya, Terima silakan, kasih. Bu Fei. Ya, terima kasih ya atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi saya tidak akan panjang lebar, saya akan langsung saja ya. Jadi pertama kali tentunya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak dan Ibu luangkan untuk mengikuti acara ini. Untuk Bapak-bapak baik yang diikut acara ini yang ikut di lokasi
maupun yang online pakai Zoom, maupun yang di Facebook ya. Tadi sama Pak Yugi udah sebutkan. Jadi hari ini acaranya disiarkan langsung dari Jawa Tengah nih ya, dari tempatnya Pak Prima. Jadi hari ini Pak Prima dan kawan-kawan akan menyampaikan tentang teknologi yang benar-benar ini asli tentang Pexalon yang asli miliknya Corteva ya. Jadi nanti kalian bapak-bapak dan ibu semua akan diperlihatkan bagaimana si Pexalon ini canggih untuk mengendalikan worm dan juga diperlihatkan bagaimana benefit-benefitnya ya. Jadi hari ini bagus sekali ya acaranya, walaupun ini acaranya memang di setup sedemikian rupa, jadi hampir tiap minggu kami mengadakan exhibition dan hari ini khusus live dari Jawa Tengah ya. Dari mana ini kabupatennya? Dari Kudus ya, Kudus spesial banget dari hari ini dari Kudus ya. Jadi mari kita sama-sama ikuti semuanya. Cuman selalu jaga kesehatan ya, disampaikan oleh panitia juga tadi COVID-nya masih ada. Nah, tak lupa dan tak bukan tujuannya semuanya ini adalah untuk kesehatan kita bersama dan juga untuk Pexalon itu akan disampaikan oleh panitia untuk meningkatkan kemakmuran lah ya, kemakmuran petani semua. Dan kita akan lihat Pexalon original dikembangkan teknologi oleh Corteva. Terima kasih banyak Pak Yugi, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik Bu. Selamat siang. Ya. Siang, terima kasih Bu. Wah, spirit yang luar biasa ya dari sambutan Bu Fei ya. Pada akhirnya ini untuk kemakmuran Bapak Ibu petani di seluruh Indonesia. Karena kenapa? Dengan Pexalon, nah mudah-mudahan ini betul-betul bisa bekerja efektif ya. Cegah serangan orang pada tanaman padi. Karena kita ketahui ketika sudah tanaman padi itu terserang oleh orang, ya jangankan untuk panen seperti itu. Mungkin Bapak melihat padinya saja sudah gundah gulana seperti itu ya. Nah, jadi maka itu jangan ada kejadian padinya dipanen terlebih dahulu oleh orang, maka dari itu kita cegah sama-sama sejak awal ya untuk tanaman padi terlindungi dari serangan orang. Nah, maka dari itu sekali lagi terima kasih Bu Fei untuk sambutannya. Kita akan langsung ke Corteva Exhibition One Rice Pexalon 106 SC yang akan disiarkan langsung, akan disampaikan langsung dari Kudus, Jawa Tengah. Nah, tadi seperti yang Bu Fei sampaikan, ini pertama kali nih spesial kami akan siarkan langsung atau kami akan sampaikan langsung dari Kudus, Jawa Tengah. Yang biasanya kalau di Jawa Tengah sih itu kami siarkan dari selatan Jawa Tengah ya, dari Sukoharjo, Solo, Sragen, atau mungkin sebelumnya pernah ada dari Jawa Tengah Pantura tapi bagian barat ya, atau lebih tepatnya di Pemalang, Batang. Pada kali ini kami akan langsung sampaikan informasi dari Kudus, Jawa Tengah. Yang biasanya nih petani-petani yang ada di Kudus, Demak, Pati ya, Rembang ini luar biasa sekali serangan orang yang ada di sana. Jadi mudah-mudahan Pexalon akan jadi jawabannya. Karena kenapa? Pexalon 106 SC cara efektif cegah serangan orang pada tanaman padi. Pak Prima, saya akan panggil Pak Prima sebagai panitia yang ada di Kudus, Jawa Tengah. Pak Prima bisa monitor atau bisa dengar suara saya? Jelas sekali Pak Yugi. Nah, jadi kalau di layar ini Pak Prima tadi pagi sudah mengajak seratusan petani ya Pak Prima langsung di lokasi. Jadi kesempatan siang ini untuk Bapak Ibu semua yang bisa menonton langsung di virtual. Betul ya Pak Prima? Wah, di pagi hari tadi juga begitu cerah ya, petaninya juga begitu antusias. Nah, maka dari itu tanpa berlama-lama saya akan langsung serahkan kepada Pak Prima untuk mengajak kita semua mengetahui tentang Pexalon di Kudus, Jawa Tengah. Kepada Pak Prima dan tim, dipersilakan. Saya akan spotlight dulu untuk semua yang bisa melihat lebih jelas. Silakan Pak Prima. Kepada Pak Prima saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Yugi untuk pembukaan. Terima kasih Bu Fei dan Pak Doni atas support selama ini. Selamat siang juga untuk Pak Iswadi ya. Terima kasih sudah hadir juga menyempatkan waktu. Dan ini kita mendapatkan salam dari petani Kudus. Halo semua. Nah, ini petani Kudus untuk semua petani di Indonesia yang berpartisipasi untuk menyaksikan Corteva Exhibition Pexalon di Kudus. Tepatnya di Desa Kutuk, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Nah, ini juga acara
Korteva Exhibition di Kudus yang pertama kali ini seperti itu. Jadi eh, petani Kudus ini juga akan berkenalan juga ya dengan kita, dengan kami Korteva, dan kita juga saling menyambung silaturahmi. Betul Pak? Semangat sekali nih Bapak petani ini. Oke, semangat Pak ya. Oke, meskipun panas kita harus semangat Pak ya. Pak, hitam nggak apa-apa Pak. Seperti itu. Pak, itu. Yes, betul Pak. Kita sebelum mulai, kita yel-yel dulu agar kita tambah semangat. Betul Pak? Korteva? Peksalon? Oke, tepuk tangan. Oke. Jadi kita ada di depan gapura kita. Kita akan memasuki ke lahan untuk kita melakukan FFB ya, untuk lahan LPD kita. Jadi di sini Bapak-bapak ada kendala di sini juga luar biasa Pak ya. Iya. Apalagi di Wireng ya. Seperti itu. Sekarang jadi kendala apa Pak? Kecil Pak ya. Kecil. Nah, jadi di sini memang untuk penyakit virus ya, yang sudah boleh virus yang disebabkan oleh warna coklat. Seperti itu Pak. Oke. Mungkin kita langsung saja ke lahan ya, ke lahan LPD kita ya. Pak Yugi, ini untuk kamera kita alihkan ke kamera CE. Baik. Ya. Silakan untuk kamera Korteva Exhibition Kudus untuk dibuka untuk spotlight. Ya, kameranya masih belum fokus. Ya, jadi Pak Prima pada kesempatan siang hari ini di Korteva Exhibition Peksalon One Rice atau One Rice Peksalon. Nah, sudah terlihat jelas ya. Tapi suaranya belum terdengar Pak Prima. Mungkin bisa dibantu untuk timnya yang akan menyampaikan informasi di lahan LPD di Korteva Exhibition One Rice ini bisa cek suaranya agar bisa kami dengar langsung dari webinar Zoom ataupun di Facebook Live Korteva ID. Oke Pak Yugi, untuk FFD akan kita serahkan kepada rekan kita ya, Mas Domingo sebagai FDO untuk terus. Silakan untuk Mas Domingo untuk memulai pemaparannya ya, untuk melihat hasil LPD kita. Oke, silakan. Sudah masuk ya. Oke, siap. Terima kasih untuk kesempatannya Mas Bima. Oke, Bapak-bapak semua masih semangat ya Pak ya? Semangat. Oke, siap. Ya Pak, jadi pada siang ini Pak, kita akan melihat hasil dari plot yang menggunakan obat Peksalon dan yang tidak menggunakan obat Peksalon atau produk lain ya Pak ya. Tadi saya dengar untuk permasalahannya kerdil ya Pak di sini ya Pak ya. Betul. Nah, bisa dilihat Pak di kondisi lahan yang menggunakan produk lain Pak. Di sini terdapat tanaman yang mengalami kerdil Pak. Bisa dilihat ya Pak ya? Lihat ya. Nah, saya dilihat Pak untuk produk lain Pak, untuk lahan yang menggunakan produk lain. Ini bagaimana Pak untuk serangan kerdilnya Pak dibandingkan dengan obat yang menggunakan Peksalon? Yang lebih baik Mas, itu bagus yang menggunakan Peksalon. Kalau yang produk lain ada agak kena kerdil Mas. Masalahnya awet awal enggak pakai Peksalon. Oke Pak, betul Pak. Nah, jadi benar Pak, untuk plot yang menggunakan obat Peksalon ini untuk keseragaman Pak. Keseragaman lebih seragam Pak, dan juga Pak untuk serangan kerdil tingkatnya lebih rendah daripada obat yang menggunakan produk lain Pak, seperti itu. Nah, selain untuk dari serangan kerdil Pak, bisa dilihat juga Pak di produk Peksalon untuk kebersihan batang ya Pak ya. Itu untuk batang tanamannya itu terlihat lebih jauh Pak, lebih jauh dan lebih bersih dibandingkan dengan produk lain seperti itu. Nah, untuk serangan kerdil itu sendiri Pak, itu ada beberapa alasan Pak. Salah satunya itu adalah wereng. Jadi wereng itu dapat menjadi vektor pembawa virus. Jadi di awal Pak, di awal itu apabila terdapat serangan wereng Pak, itu dapat mengakibatkan tanaman itu mengalami kerdil
yang didapatkan oleh virus yang dibawa oleh tanaman wereng. Jadi Pak, untuk menggunakan Pexalon ini Pak, ini saya aman Pak dari serangan kerdil Pak dan juga wereng Pak. Jadi menurut jenengan Pak, untuk plot-plot yang menggunakan produk lain dan menggunakan Pexalon bagaimana Pak? Bagus yang mana Pak? Bagus yang Pexalon. Bagus yang Pexalon ya Pak. Makin percaya sama Pexalon Pak. Mantap, gitu Pak. Jadi seperti itu Pak untuk pemaparan dari hasil. Iya, Plot boleh menggunakan diperlihatkan Pexalon dong dan menggunakan produk lain. untuk tim Corteva yang Ada ada di pertanyaan, Pak? lokasi. Ya, seperti apa sih yang kerdil yang disebabkan oleh wereng ya? Mungkin kameranya bisa diperlihatkan di Mungkin bisa lapangan. diperlihatkan Mas kameramen, Mas Wildan, untuk yang Oke, jadi memang tanamannya tidak akan tumbuh dengan sempurna ya, atau tidak akan tumbuh dengan normal ya. Ketika tanaman padi sudah terserang oleh kerdil, yang disebabkan oleh secara tidak langsung oleh wereng, nah jadi ya hasilnya tidak akan maksimal, tidak akan tumbuh normal, atau bahkan tidak akan keluar malai seperti yang diharapkan, ataupun dari petani itu untuk malai yang sehat ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan yang plot Pexalon nih Pak? Nah, supaya petani yang wow, perbedaannya berbeda sekali ya. Yang Pexalon ini betul-betul tanamannya bisa tumbuh lebih optimal ya. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa terlihat nih untuk Bapak Ibu semua petani yang ada di seluruh Indonesia ya. Dengan Pexalon ini bisa mengendalikan wereng, di mana wereng ini kalau secara langsung serangannya bisa menghanguskan atau bisa dibilang itu hopper brown ya, bisa terbakar oleh wereng secara langsung. Kalau secara tidak langsung tadi seperti yang dijelaskan oleh dari Corteva bisa mengakibatkan tanaman terserang virus dan alhasil gejalanya itu seperti kerdil ya, atau tidak tumbuh dengan optimal. Baik, lanjutkan kembali. Mungkin ada yang disampaikan kembali dari lapang. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana Bapak-bapak makin percaya ya Pak ya dengan produk Pexalon ya Pak ya? Mantap, oke. Kalau begitu saya kembalikan ke Pak Prima untuk selanjutnya untuk FFD saya tutup sekian. Terima kasih Pak. Oke, baik itu Pak Yugi untuk FFD-nya. Jadi Bapak petani di sini semakin yakin ya Pak ya dengan menggunakan Pexalon Pak. Oh yakin, Jadi- paling yakin. Jadi ingat-ingat Pak ya, terjadi kerdil ini karena warna batang coklat ya Pak ya. Ya. Seperti itu, tidak hanya di warna hijau. Seperti itu Pak. Oke, mungkin kita akan lanjut Pak ya ke tenda BVC Pak. Kita akan menjelaskan kenapa sih kok Pexalon sebagus itu Pak ya. Oh ya. Seperti itu. Ya. Oke, ya kita lihat. Betul Pak Melinda. Pak Yugi? Kita Ya, akan sama-sama untuk cari tahu kamera. ya. Yes, betul. Untuk kamera beralih lagi ke di sini Pak, silakan Pak. Di sini, monggo Pak. Ya, silakan. Nah, oke. Jadi biarkan aja Pak, santai aja Pak ya. Seperti itu. Kita bukan untuk mengajari, kita bukan untuk menggurui Pak ya, tapi kita istilah tukar kamera ya, kita sama-sama belajar Pak, karena kita juga butuh belajar dari Bapak petani ya, karena kita percaya bahwa Bapak petani di sini sudah bertani selama puluhan tahun, lebih juga dari kami, bahkan kami belum lahir sudah bertani seperti itu Pak ya. Tetapi kadang-kadang ada hal yang memang kita harus lengkapi gitu Pak ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi kita lihat. Nah, kita setelah melihat FFD tadi ya, untuk pindahan, perbedaannya sangat jauh Pak ya. Sebelumnya jauh. Nah, kita hasilkan di sini nih. Kita adakan spesimen Pak ya namanya. Jadi jangan heran kalau Corteva itu ya seperti ini Pak. Itu kan Pak ya. Kita memberikan fasilitas ke petani untuk lebih gamblang gitu Pak. Ya kan? Seperti itu. Jadi ini Pak, seperti ini Pak ya untuk kerdil ya. Oke.
menurut jenengan Pak, menurut Bapak petani di sini, ini umurnya berapa Pak? Sekitar 50 hari. Yang ini ya? Ya. Ini ya? Oke. 45 hari Pak ya, 50 hari, tapi tingginya masih segini. Iya. Ya Pak ya. Terus kemudian lihat kualitas daunnya, jadi Pak ya. Aduh, ini sangat merugikan Pak ya, memprihatinkan Pak ya. Pasti kalau sudah kayak gini, hasilnya maksimal nggak Pak? Enggak maksimal, Mas. Nggak akan maksimal Pak ya, pasti hangus. Karena di awal kita loss, ya kan Pak ya, kita bisa mengendalikan di awal. Nah, virus ditularkan oleh wereng itu datang dari sayap dari wereng yang bersayap panjang, Macroptera Pak ya. Nah, kalau panjenengan semua sudah tanam menemui wereng yang bisnya panjang, meskipun 2, 3, ini bukan masalah di jumlah ya Pak ya, tetapi wereng itu sebuah virus, mau sedikit atau banyak virus wereng yang datang pasti menurunkan virus. Oke, karena Pak wereng datangnya keroyokan nggak Pak? Biasanya gimana Pak? Keroyokan? Enggak ya Pak ya? Tapi ini sedikit terus lebih banyak ya Pak ya. Nah di awal inilah Pak yang terjadi Pak. Nah meskipun sedikit warnanya, yang penting sayapnya panjang, nah itu Pak yang mengakibatkan tertularnya virus kerdil supaya kerdil rumput maupun kerdil hampa. Nanti kedalaman kita bisa lihat kan. Nah yang kedua, nah, kalau ini jelas dari kebersihan batang juga kotor Pak ya. Nah kalau kita lihat di sini Pak. Mungkin kalau ada yang mau lihat, monggo Pak. Nah, ini jalan-jalan banyak sekali. Nah kalau kita lihat, jalan-jalan Pak ya. Iya. Oke Pak ya. Betul ya. Nah, wereng yang seperti ini Pak, ini yang akan mengakibatkan kebakar. Betul Pak ya. Nah, biasanya wereng sebanyak ini pasti ditemui pada saat fase tanaman seperti ini Pak ya. Sudah mau menjelang panen. Ya Pak ya, seperti itu. Tetapi sebelum seperti ini, apakah jumlahnya langsung segini kan enggak Pak ya? Lah, dulu pertama jumlahnya sedikit dulu seperti itu Pak ya. Habis itu nanti kembang. Ya Pak ya, kembang. Seperti itu. Karena itulah Pak kejadiannya kalau kita los untuk menangani wereng batang coklat. Ini wereng batang coklat. Jadi wereng batang coklat itu ada dua dampak negatif Pak ya. Pertama kerdil, kedua nanti akan kebakar Pak ya. Untungnya di sini belum ada yang kebakar Pak ya, tetapi kita semakin tahu Pak ya untuk nanti kita mengendalikan betul sekali Pak untuk dengan Pexalon. Betul. Nah, sekarang kita fokus ke sebelah. Nah, ternyata Pexalon itu kenapa bagus gitu Pak ya? Ini yang jadi pertanyaan seperti itu. Nah, harapannya kalau kita sudah pakai Pexalon, hasilnya akan lebih maksimal, betul Pak ya? Oke. Nah, ini kita sediakan yang namanya staging Pak ya, alias ini fase pertumbuhan dari padi, dari anakan sampai ke masa susu, nanti ke panen ya, menjelang panen itu Pak ya. Oke. Nah, kira-kira Pak, wereng itu menyerang itu pada saat gimana Pak? Dituju aja, silakan Bapak. Kalau mulai nyerang Mas ya. Yang ini loh. Yang ini Pak ya. Nah, berarti untuk yang sudah mublak atau heading ya. Seperti itu. Langsung populasinya banyak, betul Pak ya. Nah, tapi Pak kita perlu pengamatan Pak. Mungkin di sini sudah ada wereng. Betul Pak ya? Itu belum kelihatan. Belum kelihatan, betul. Karena jumlahnya masih sedikit. Nah, jumlah yang sedikit tadi bisa menebarkan virus. Nah, itu yang berbahaya, Pak. Jadi kita harus mengamati dari fase ini, Pak. Ada ini ada orang yang datang gitu Pak ya, yang sayapnya panjang khususnya Pak ya. Seperti itu. Nah, kita menganjurkan Pak ya untuk menggunakan Pexalon itu pada saat fase ini Pak. Seperti yang kita lakukan di lahan LPG tadi. Agar apa Pak? Agar kita bisa menekan populasi wereng di awal, agar kita menyebarkan virus itu tadi. Seperti itu Pak. Akhirnya nanti pertumbuhannya sampai panen bahwa akan lebih maksimal. Seperti itu. Nah, nanti kan ini kan akhirnya ini anakan maksimal. Ya kan Pak?
Kalau misal kita los di sini, padahal kita kan pengennya di sini, Pak. Anakan kita kan harus dibanyakin, Pak ya. Nah, kalau anakannya kurang, hasilnya banyak nggak, Pak? Ya kurang. Kurang, Pak ya? Pasti kurang. Nah, jadi kita benar-benar pola di sini dulu, Pak. Untuk mengendalikan orang, kita gunakan peksalon di sini. Seperti itu. Pada saat anakan aktif. Nah, anakan aktif itu juga dia lagi rajin-rajinnya ya untuk menyerap pupuk yang dengan beri. Nah, eman Pak, sayang pupuknya nggak kepake nanti kalau kena orang. Gitu Pak ya. Nah, kalau sudah sini, nah menuju ke bunting terus habis itu ke sini. Agar apa Pak? Nah, orang ketika kita di sini, kita kendalikan. Agar aman. Itu ya Pak ya. Untuk peksalon. Oke Pak? Oke. Paham Pak? Paham. Jelas? Jelas. Oke. Nah, akhirnya kita lihat. Nah, apa benefit yang kita dapatkan ketika kita menggunakan peksalon di awal ya Pak ya? Oke, ini lahan yang kita ambil juga nih. Berapa sampel ya? Sampel dari lahan LPK. Nah, ini kecil Pak. Nah, ini lebih ke kecil hampa. Kalau lihat ini kita. Nah, ini coba lihat nih kamera. Ini daunnya ini meluntir-meluntir. Ya. Ya kan? Ya. Padahal ini sudah mau keluar malai. Daun bendera udah ada nih Pak. Ya kan Pak? Kalau udah kayak gini ya sudah banyak. Nggak bisa. Nah, kita bandingkan dengan ini Pak. Oh, segeran mana Pak? Oke Pak ya. Nah, jadi kita lihat ini sama-sama Pak. Kalau umurnya fasenya sama, daun bendera semua ya. Seperti itu. Jadi penggunaan peksalon di awal akan pertahankan kualitas seperti ini Pak. Anakannya banyak, ya kan? Anakan produktifnya nanti akan juga lebih banyak. Yang keluar malai, yang keluar yang jadi gabah itu akan lebih maksimal. Oke Pak? Oke. Nah, sekarang gimana sih caranya sih Pak pakai peksalon, gitu kan ya? Nah, kita anjurkan Pak untuk peksalon, tapi Pak ya dianakan aktif atau sekitar kita mulai di umur 21 hari setelah tanam. Nah, 22 hari setelah tanam. Kita langsung Pak imunisasi dengan menggunakan peksalon. Agar apa Pak? Agar serangan awal di awal kita langsung cegah. Oke Pak ya. Nah, kemudian, ini yang paling penting Pak. Dosis itu 1 hektar 240 mili per hektar ya. Jadi 2 botol yang 100 mili plus yang kita ada 45 mili juga Pak ya. Seperti itu. Jadi 2 botol sama setengah botol lah istilahnya Pak ya. Seperti itu. Nampak ya Pak ya. Kemudian penyemprotan aplikasian itu 1 kali Pak. Cuma 1 kali. Bila NPC kita pun juga baru 1 kali dalam selama ini Pak. Ini sudah 2 MSA ya, 2 minggu setelah aplikasian. Seperti itu. Mungkin lewat Pak ya, mungkin 15-an ya. 15. Sudah 15 hari setelah aplikasi. Dan sekarang pun belum nyemprot Pak. Seperti itu. Nah, kemudian akhirnya Pak, nah ini adalah hasil panenan ubinan kita Pak ya dari LPG sudah tersebar seperti itu Pak. Nah LPG ini yang kita ambil di Pati Pak ya bersama MBO kita ya kan Mas Bobi. Nah kalau kita lihat Pak, kalau menggunakan peksalon ubinan kita itu kurang 2,5 kali 2,5 meter. Jadi persegi Pak ya. Gitu. Nah, kalau peksalon itu mendapatkan 5,4 kg. 5,4 kg. Nah, dibandingkan dengan produk lain itu hanya 4,9 kg. Berarti ada selisih setengah kilo, 500 gram. Betul Pak ya? Ya betul. Betul Pak ya? Nah, itu baru 2,5 meter kali 2,5 meter. Bayangkan kalau sehektar Pak. Rugi berapa Pak? Ya, jutaan lah Pak ya? Jutaan ya, gitu Pak. Cut. Gitu. Jadi apa ya? Kita setelah mendapatkan benefit dari peksalon yang kita dapat, akhirnya kita untung. Betul Pak ya. Dan juga yang paling penting Pak, kebersihan batang kita juga terjaga. Lebih terjaga Pak. Kebersihan batang. Betul. Kokoh akar Pak ya. Oke Pak Darman mantap ini. Jadi benefit yang kita dapatkan itu pasti lebih kokoh dan ini juga kebersihan batangnya lebih bagus.
Yes, betul Pak, lebih seger Pak ya. Akhirnya apa Pak, nanti pengisian lebih maksimal. Nah, kunci pengisian maksimal adalah kebersihan batang. Betul ya? Oke. Mungkin untuk penjelasan divisi seperti itu, Pak Yuki, mungkin ada tambahan, silakan atau pertanyaan. Iya, baik. Pak Prima. Nah, berarti memang untuk mencegah virus ya yang disebarkan oleh wereng batang coklat tadi yang bersayap ya, itu harus betul-betul aplikasinya sedini mungkin ya setelah pindah tanam. Ya, jadi Bapak Ibu semua agar betul-betul padinya bisa terhindar dari virus yang dibawa oleh wereng batang coklat, khususnya yang bersayap. Nah, gunakan Pexalon sedini mungkin. Ya, kapan waktunya? Bisa setelah pindah tanam. Bisa saja kalau misalnya Bapak Ibu sudah melihat 1 ekor saja wereng yang bersayap, nah di umur 10 hari, 14 hari itu sudah bisa diaplikasi ya Pak Prima ya. Nah, di samping itu tadi Pak Prima juga menarik sekali. Jadi dengan aplikasi di awal, batangnya bisa hijau ya, jadi tanamannya itu kuat, kokoh ya, pertumbuhannya bisa optimal sehingga nanti bisa mendapatkan hasil panen yang lebih hebat ya dari pertumbuhan yang optimal seperti itu. Nah, tapi kira-kira nih Pak Prima bisa bercerita nggak biasanya banyak ya manfaatnya. Nah, tapi bagaimana nih dengan biaya yang harus dikeluarkan ketika Bapak-Bapak mungkin ingin menggunakan Pexalon? Nah, mungkin bisa bercerita kembali Pak Prima. Oke, baik. Jadi akan kita lanjutkan ya untuk menerangkan apakah kita menggunakan Pexalon itu benar-benar untung nggak sih ya? Seperti itu ya. Betul. Nah, pasti kita lihat dulu Pak. Pasti Bapak-Bapak sudah yakin Pak ya. Nah, kita tambah yakin. Pakai Pexalon itu benar-benar menguntungkan nggak sih gitu kan? Apalagi 1 kali aplikasi, beneran nggak gitu kan? Ya kan? Nah, jadi coba akan dijelaskan oleh MBO kita, Mas Domi. Silakan untuk Mas Domi. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan Pak terkait biaya yang dikeluarkan untuk pengaplikasian obat wereng. Di sini yang pertama Pak, ada 2 perbedaan Pak menggunakan obat produk Pexalon dengan produk lain. Betul Pak. Nah, yang menggunakan produk lain Pak, itu membutuhkan 3 kali aplikasi Pak. 3 kali aplikasi bisa dilihat Pak di tabelnya Pak. Untuk 1 kali aplikasi itu jumlah biaya itu membutuhkan sekitar 555.000. Itu untuk 1 hektar. Oke Pak, untuk 1 kali aplikasi dan ini membutuhkan 3 kali aplikasi Pak. Nah, untuk Pexalon sendiri Pak, Pexalon sendiri itu hanya membutuhkan 1 kali aplikasi yang membutuhkan biaya sebesar 636.000. Nah, dari sini sudah terlihat ya Pak, untuk biaya pengaplikasian itu lebih rendah di produk Pexalon ya Pak. Betul. Nah, ini juga kita komparasikan sama-sama menggunakan tenaga Pak dengan perkiraan 120.000 per hari. Untuk biaya produk lain itu karena 3 kali aplikasi Pak, sehingga membutuhkan jumlah total 3 kali aplikasi, sehingga 120.000 ini dikali 3 menghasilkan total biaya 360.000. Nah, sedangkan untuk Pexalon Pak, hanya membutuhkan 1 kali aplikasi Pak, sehingga untuk biaya tenaga juga jauh lebih rendah Pak. Kalau produk lain membutuhkan 3 kali lipatnya, kalau Pexalon cukup 1 kali Pak. Jadi untuk total biaya dalam mengatasi hama wereng Pak, untuk produk Pexalon bisa dilihat Pak. Untuk perbandingan harganya, untuk produk lain Pak, produk lain bisa mencapai 2.025.000. Sedangkan untuk Pexalon itu hanya 1.269.000. Oke Pak, ini udah sama tenaga kerja Pak. Benar. Bisa dilihat ya Pak ya, untuk penggunaan Pexalon dengan produk lain ya Pak ya, jauh lebih rendah. Oke, untuk produk Pexalon ini baru kita bicara tentang kos yang kita keluarkan untuk mengatasi hama wereng. Jangan Pak, bisa dilihat tadi Pak dijelaskan oleh Mas Prima bahwa hasil produksi dari
menggunakan Pexalon dan produk lain itu lebih tinggi ya Pak ya untuk Pexalon. Benar ya Pak ya? Bisa dilihat ya Pak ya. Untuk produk Pexalon itu sekitar 5,4 kilo dan untuk produk lain 4,9 kilo. Ini dalam satu ubin 2,5 meter kali 2,5 meter. Nah, jika dikonversi Pak kan dalam 1 hektar Pak, kita hitung-hitung, kita simulasikan lah Pak ibarat Pak. Kita simulasikan itu untuk hasil panen Pak, untuk produk lain itu sekitar 5,8 ton. Dan untuk Pexalon Pak, untuk Pexalon itu 6,45 ton. Ya, dikalikan dengan harga pasaran rata-rata lah ya Pak ya, kita pakai ya Pak. Harga gabah sekitar 4.500 ya, sorry maaf. 4.500. Bisa lihat ya Pak ya hasilnya ya Pak ya. Ini pendapatan kotor Pak. Pendapatan kotor Pak, benar. Nah, sekitar kalau untuk produk lain Pak itu 26 juta ya Pak ya. Dan untuk produk Pexalon itu totalnya 29 juta. Ya hampir 30 lah Pak ya, kita bulatkan ya Pak ya. Bisa dilihat ya Pak untuk produk Pexalon dan menggunakan produk lain jauh lebih menguntungkan Pak. Untuk pendapatan kotornya kita lebih tinggi daripada untuk produk lain seperti itu. Dan selisih panen Pak, bisa dilihat untuk selisih panen dari menggunakan obat Pexalon dan produk lain itu sekitar 2,9 juta. Jadi Bapak kalau menggunakan produk Pexalon Pak, itu bisa hemat 2,9 juta Pak. Anggap aja 3 juta lah ya Pak ya. Betul Pak, betul. Pelipatan. Oke. Nah ini Pak, untuk hasil pendapatan kotor Pak, dikurangi dengan biaya ini Pak, biaya produksi untuk mengatasi mawar Pak, biaya pendapatan kotor dikurangi dengan biaya mengeluarkan untuk biaya obat, tenaga dan segala macam Pak. Itu terdapat selisih Pak. Yang di produk lain itu totalnya 24 juta pendapatan bersih benar Pak. 24 juta 35.000. Sedangkan untuk Pexalon itu 28 juta 269.000. Ini sendiri Pak ada gap Pak. Jadi selisih Pak. Selisihnya itu 4.194.000. Jadi untuk menggunakan Pexalon ini Pak, ini total perbandingannya Pak bisa menguntungkan sekitar 4.194.000 gitu Pak. Bagaimana Pak untuk produk Pexalon Pak? Bagus Mas. Percaya. Jadi selain keunggulan-keunggulan yang dijelaskan oleh Pak Prima tadi Pak, jadi secara hitung-hitungan Pak, produk Pexalon juga lebih menguntungkan Pak dibandingkan dengan produk lain. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Iya, baik. Jadi betul-betul karena memang cukup satu kali ya, satu aplikasinya di dalam satu musim. Jadi bisa betul-betul pertama mengurangi dari biaya pestisidanya. Yang kedua, pastinya mengurangi biaya untuk penyemprotan dari jumlah aplikasinya ya. Wow. Berarti mudah-mudahan ini betul-betul efektif ya. Sekali saja bisa mengendalikan sampai dengan menjelang panen ya bahkan seperti itu. Oke Pak Prima, monitor Pak Prima, bisa dengar suara saya? Halo Pak Yugi, sangat jelas. Iya, Pak Prima. Nah, kita kan sudah sama-sama ketahui nih. Tadi sudah disampaikan manfaatnya. Di lapangan juga tadi bisa melihat jelas ya. Bapak-bapak ada ibunya tidak ya? Tidak ada sepertinya, tapi tidak apa-apa. Manfaat dari Pexalon langsung di lapangannya, dan juga Pak Prima juga bawa juga nih informasi Pexalon seperti apa sih yang nanti bapak-bapak ataupun ibu-ibu petani padi seluruh Indonesia bisa rasakan. Nah, tadi terkait juga perbandingan biaya, ternyata masih bisa lebih hemat ya, karena cukup satu kali saja dalam satu musim. Nah, Pak Prima, kalau boleh bisa mendengarkan langsung satu petani saja untuk bercerita tentang Pexalon, mungkin ada yang ingin menyampaikan, satu saja Pak Prima. Boleh banget. Mungkin Pak Darman, silakan. Ya. Ya, kesini Pak, kita berdiri dulu sebentar. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, baik, kita bersama dengan Pak Darman. Ya. Ya. Saya petani dari Kutuk Bapak. Kudus Pak Undaan. Darman ya.
Oh ya, Pak Ya. Darman, Pak Sudarman. Saya petani kutuk undaan Kudus, Pak, Kabupaten Kudus. Saya memperkenal Peksalon sudah mulai awal sejak tahun 2017-an, Pak. Sudah keluar ya? 18 ya? 18 sudah keluar. Keluar semua awal itu Peksalon saya menggunakan. Bagus, Pak. Apalagi kalau selama ini lebih bagus lagi. Masalahnya ada sini itu ada penyakit kerdil, Pak. Kalau enggak awal dimulai dengan membawa Peksalon, itu tanamannya pasti keserang, semakin banyak keserang kerdil, Pak. Mulanya saya terharu sama itu loh, Pak, obat produk Peksalon. Terima kasih, Pak. Saya bicara gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, boleh tanya dulu sebentar, Pak? Ya, jadi ada yang luar biasa saat ini, informasi Pak Dharma tadi ya, dari Kudus bahwasanya dengan menggunakan Peksalon itu bisa terhindar dari kerdil ya. Karena kalau sudah kerdil, Pak Prima, itu mungkin sama saja dengan tidak jadi panen ya. Karena padinya itu ya kerdil, tidak keluar malai, tidak tumbuh dengan optimal ya. Betul ya Pak Prima ya? Betul sekali Pak Yuki. Nah, makanya tadi pertama menggunakan Peksalon mungkin masalahnya banyak orang gitu kan yang bisa menyerang kapan saja dan bisa menghasilkan gagal panen karena tanaman padinya kering atau terbakar seperti itu. Nah, tapi pada kali ini ternyata orang-orang itu bawa virus ya yang menyebabkan kerdil. Kalau sudah kerdil ya tidak bisa diobati lagi. Artinya memang penggunaan Peksalon ini di awal sangat dianjurkan sekali ya Pak Prima ya, untuk menghindari padi Bapak Ibu petani seluruh Indonesia terhindar dari virus kerdil rumput yang dibawa oleh orang. Baik Pak Prima, ada lagi yang ingin disampaikan untuk kami semua yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di lokasi? Silakan Pak Prima. Yap, terima kasih Pak Yogi. Kami berharap Pak ya, dari pengalaman petani Kudus, Desa Kutuk, Kecamatan Undaan, ini bisa menjadi menjadi informasi juga bagi petani seluruh Indonesia bahwa Peksalon ini pun juga kita bisa mengendalikan wereng untuk di awal, sangat awal ya. Karena apa Pak? Karena wereng itu tidak hanya untuk kebakar ya Pak ya, tapi kerdilnya ini Pak. Kerdil itu di awal seperti itu. Mulai awal penyemaian bahkan Pak ya, seperti itu. Jadi ini mungkin menjadi pengalaman juga bagi bapak-bapak petani semua yang mendengarkan ini, yang menyaksikan ini, untuk lebih waspada serangan wereng di awal seperti itu. Mulai penyemaian, betul sekali. Siap. Mungkin dari saya dan petani Kutuk Undaan mungkin cukup seperti itu, Pak Yuki. Semoga menjadi manfaat ya Pak ya. Terima kasih Pak Prima, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yes, terima kasih. Mungkin bisa menyepak ke layar semuanya yang ada di rumah dimanapun berada. Layarnya bisa diperlihatkan. Dadah. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang ada di lokasi, Pak Prima dan juga tim, Bapak-bapak petani yang ada di Kudus, dan juga pasti Bapak Ibu petani yang hadir di virtual ya di siang hari ini. Ternyata 1 jam singkat sekali ya. Nah, kita akan akhiri kegiatan di siang hari ini, yaitu dengan kesimpulan dan penutup. Yang kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Pak Azhar Ansori atau Pak Doni. Beliau selaku National Market Development dan juga New Commercialization untuk crop. Kepada Pak Doni bisa mendengar suara saya Pak Doni? Ya, bisa sekali Pak Yugi. Ya, baik. Ya. Waktu dan tempat untuk silakan Pak Doni. Baik, Pak Yugi dan Bapak Ibu semuanya, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Jelas sekali Pak Doni. Baik. Oke, pertama-tama sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya atas partisipasi para petani yang juga join via Facebook Live atau mungkin via Zoom, dan juga terutama yang secara langsung face to face di lokasi ya, untuk mengikuti acara Konservasi Exhibition yang hari ini memang kita setting khusus untuk Peksalon ya. Nah, tugas saya ingin menyampaikan kesimpulan
atau penguatan kembali ya tentang Pexalon. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu semuanya menggunakan Pexalon 106 SC ini sesuai dengan rekomendasi, sehingga Bapak dan Ibu petani semuanya bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam menggunakan Pexalon untuk mengendalikan hama wereng. Ya, ada beberapa hal yang kami ingin ajak. Yang pertama adalah silakan menggunakan Pexalon itu sesuai dengan rekomendasi anjuran. Dosis yang kami rekomendasikan adalah 240 ml per hektar, dan usahakan sekali menggunakan volume semprot lebih kurang 300 liter per hektar. Ya, perlu Bapak dan Ibu ketahui ya, bahwa hama wereng ini adalah hama yang sulit diduga ya, sulit diprediksi datangnya ke sawah kita. Ya, bisa kadang-kadang hari ini kita lihat tidak ada, tapi ternyata mungkin minggu depan juga ada. Nah, untuk karakter hama yang seperti ini, Bapak dan Ibu semua membutuhkan satu produk yang bisa bertahan lama setelah aplikasi. Dan untuk di pasaran sekarang, ya, yang aplikasinya bisa bertahan lama, artinya efek residual itu bisa bertahan lama hingga sampai 21 hari, itu hanya Pexalon 106 SC yang kami rekomendasikan sesuai dengan dosis 240 ml per hektar. Nah, untuk itu ya, tadi kami juga sudah mengajak Bapak dan Ibu semuanya melihat secara langsung ya di lokasi, baik di lapangan maupun juga di sampling tanaman yang kami sudah sajikan. Ternyata memang berbeda ya, berbeda lebih bagus, artinya kalau menggunakan Pexalon hasilnya lebih baik dibandingkan dengan yang biasa Bapak dan Ibu petani pakai selama ini ya. Jadi kami ingin mengajak pertama gunakan dosis sesuai dengan rekomendasi 240 ml per hektar. Berapa kali satu musim? Hanya satu kali saja ya. Kapan digunakan? Nah, ini yang penting sekali. Kapan digunakan Pexalon? Gunakan seawal mungkin ya, di fase vegetatif ya, jangan sampai telat, dan pastikan Bapak dan Ibu semuanya menggunakan Pexalon ini di usia yang sangat pas, yaitu ketika fase vegetatif ya, seawal mungkin ketika fase vegetatif. Perlu diingat bahwa serangan wereng bisa saja terjadi kapanpun ya, dan serangannya bisa cepat sekali, dan akibatnya kalau tidak tertanggulangi dengan baik itu bisa menyebabkan gagal panen. Yang ini yang tidak kita inginkan ya. Gagal panen biasanya karena serangan wereng ini itu biasanya terlambat mengantisipasi ya. Jadi usahakan Bapak dan Ibu semuanya untuk mengendalikan serangan wereng ini dengan metode pencegahan atau preventif dengan produk yang tepat, yaitu produk Pexalon 106 SC dari Corteva Agriscience Indonesia. Itu saja Pak Yugi dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih sekali lagi ya kepada teman-teman yang di Jawa Tengah. Ya, terima kasih atas kerja keras dan kerja smartnya untuk mensukseskan Corteva Exhibition kita hari ini. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Pak Yugi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Doni. Wah, pesan dan kesimpulan yang mudah-mudahan bisa Bapak Ibu ingat-ingat ya. Nah, jadi gitu ingat orang, ingat Pexalon. Terima kasih banyak Pak Doni sebagai kesimpulan. Dan demikianlah acara kita bersama di siang hari ini di dalam Corteva Exhibition ya. Jadi Pexalon 106 SC cara efektif untuk mencegah serangan wereng pada tanaman padi. Tidak terasa kita sudah hampir 1 jam berlalu, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu petani padi di seluruh Indonesia yang berpartisipasi secara virtual di Zoom ataupun di webinar ini ataupun di Facebook Live, dan tentunya juga yang ada di lokasi. Terima kasih banyak, dan juga tim Corteva tetap semangat untuk bisa mendampingi Bapak Ibu petani di seluruh Indonesia. Itu saja dari kami. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya juga banyak salah, jadi mohon dimaafkan.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Yuki, Pak Doni, Bu Fe. Sama-sama. Terima kasih Pak Prima dan juga tim. Sampai bertemu di lain kesempatan. Melihat padi yang sehat dan tumbuh kuat adalah dambaan setiap petani. Tapi tahukah Anda, serangan wereng bisa datang tiba-tiba. Wereng dapat merusak tanaman padi dengan merusak jaringan batang padi, menyebabkan padi kering seketika, membuat gejala terbakar dan gagal panen, serta membawa virus yang menyebabkan penyakit tanaman. Petani pun menjadi kecewa. Karena itu, cegah sebelum terlambat. Menanam padi harus diawali dengan Peksalon sejak awal, sebelum pembentukan malai. Peksalon, insektisida unggulan dari Corteva, melindungi padi dari serangan wereng. Peksalon merupakan solusi dan pilihan terbaik karena memberikan waktu perlindungan 3 kali lebih lama dibanding produk lainnya dengan aksi cepat, membuat wereng berhenti makan seketika. Padi lebih bersih, lebih hijau, batang lebih sehat, dan lebih menghasilkan anakan aktif. Semprotkan 1 kali sejak awal pada 4-6 minggu setelah tanam sebelum malai tumbuh. Dosis rekomendasi 240 ml per hektar. Volume air 300 liter per hektar. Nilai lebih menggunakan Peksalon membuat hasil panen lebih hebat, total pendapatan bertambah, dan keuntungan meningkat dibanding produk lainnya. Peksalon kini hadir dengan kemasan pas untuk menjaga padi tetap kuat. 45 ml pas untuk 3 tangki dan 15 ml pas untuk 1 tangki. Pakailah Peksalon sejak awal sebelum pembentukan malai. Sukses panen sepanjang musim. Peksalon, awal tepat, padi kuat, panen hebat. Corteva terus berkembang.